فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Ikhwan fillah, kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dalam pengesaan Rabb semesta alam. Sebuah tulisan dengan materi tauhid sebagaimana judulnya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu ta'ala. Setelah kita ambil beberapa pertemuan akan pembacaan dalil-dalil dalam judul bab ini, mulai dari ayat Al-Qur'anul Karim, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir yang kita ambil adalah hadis yang ke-9, dan pertemuan kita malam hari ini kita akan ambil hadis yang ke-10. Langsung saja kita baca kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah. Al-Ashir, yang ke-10. Nah, hadis yang ke-10 masih pada judul bab yang sama tentang Allah huwal khaliq wahda. Allah adalah sang pencipta semata. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari, semoga Allah taala merahmatinya. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, punyanya Abu Abdullah. Di dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Qala haddatsana Al-Hasan bin Sabbah, punyanya Abu Ali Al-Wasiti Al-Baghdadi. Nah, Al-Hasan bin Sabbah Al-Bazzar, namanya. Nah, Al-Hasan bin Sabbah Saduq. Qala haddatsana Syababah. Demikian Syababah, kunyanya Abu Amr. Dan Syababah adalah julukan atau laqab, wa illa namanya adalah Marwan. Nah, namanya Marwan bin Siwar Al-Fizari, dan masyhur dengan laqab ini Syababah. Qala haddatsana Warqa bin Umar bin Kulayb Al-Yashkuri Abu Bishr an Abdullah bin Abdurrahman, kunyanya Abu Tawala atau Abu Tiwala, an Abdullah bin Abdurrahman. Nah, tadi qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya sampai kepada Anas. Hadisnya Anas bin Malik. Ini sebenarnya lanjutan dari hadis yang sebelumnya, artinya beliau susulkan hadis ini pada pembahasan yang sama. Dari Anas, semoga Allah meridainya, yaqul, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabrahan nasu yatasaalun hatta yaqulu hadallahu khaliqu kulli syai faman khalaqallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa umat manusia saling bertanya sesama mereka, sampai mereka mengatakan, ini adalah Allah pencipta segala sesuatu. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Perbedaan dengan yang sebelumnya adalah datang dari godaan syaitan, artinya syaitan yang menggoda, mewaswas. Yang ini tidak ada penyebutan tentang syaitan, datang dari manusia sendiri.
dengan bunyi yang sama ingin meragukan umat manusia akan Allah adalah Sang Pencipta. Dan ini merupakan keterkaitan antara pembawaan hadis ini dan juga hadis yang sebelumnya. Berkaitan dengan judul bab bahwa terkadang syaitan baik itu dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia ingin menghasut manusia untuk ragu dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Allah katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Ibrahim, "Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard." Afillahi syakkun, apakah terhadap Allah ada keraguan? Padahal fatiris samawati wal ard. Fatir al-mujid minal adam. Fatir adalah yang mengadakan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada. Pencipta. Apakah terhadap Allah, apakah tentang Allah masih ada yang ragu? Padahal Dia adalah pencipta segala sesuatu. Kita akan buatkan kesimpulan nanti di bagian akhir dari bab ini karena masih pada pembacaan dalil-dalil berupa hadis. Ada beberapa lembar yang cukup panjang juga. Kita sebutkan bahwa terkait antara hadis ini bahwa terkadang muncul baik itu dari godaan syaitan ataupun dari diri sendiri, dari orang itu sendiri, keraguan akan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan hal semacam itu telah diberikan solusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyasta'id billahi wal yantahi." Isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dari Allah, lalu hentikan istirsal semacam itu. Hentikan pemikiran-pemikiran jelek semacam itu. Tambahkan lagi dari Imam Muslim, katakanlah amantu billahi wa rasulih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat yang kita baca adalah dari riwayat Imam Bukhari, namun beliau pun bawakan ini juga datang dari riwayat Imam Muslim. Kita baca berikutnya, kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala. Al-Hadi Asyar, hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 dalam Al-Jami' As-Sahih. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Hadis ini infarad bihi Muslim, hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkannya. Qala haddatsani Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami As-Saqafi, kunyanya Abu Abdullah. Saduq, sebagiannya memberikan komentar dengan siqah. Qala haddatsana Fudail bin Sulaiman. Fudail bin Sulaiman kunyahnya Abu Sulaiman An-Numari Al-Basri. Qala haddatsana Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah Al-Qurashi Al-Asadi, kunyanya Abu Muhammad. Qala haddatsana Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Artinya ini adalah anak dari Abdullah bin Umar sekaligus cucu dari Umar bin Khattab. Subhanallah. Dia muhaddis. Bapaknya juga muhaddis, kakeknya juga. Salim bin Abdullah. Tapi dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Salim bin Abdullah meriwayatkan dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar, seorang sahabi jalil. Dia dijuluki dengan salah satu dari Al-Abadilah. 4 sahabat yang memiliki nama Abdullah. Di sana banyak Abdullah, namun dijuluki dengan Al-Abadilah, salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Umar. 3 yang lainnya Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Zubair, serta Abdullah bin Abbas. Dijuluki dengan Al-Abadilah sebagai pujian karena mereka adalah sahabat sigor di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka diberikan anugerah untuk hidup dengan waktu yang lama. Jadi sepeninggal sahabat kibar, ilmu hadis kembali kepada mereka di zaman mereka. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya Zaid bin Amr bin Nufail bi asfali baldah.
Mulai masuk pada inti hadisnya. Kata Abdullah bin Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail di bawahnya Baldah. Baldah salah satu lokasi di kota Mekah. Dan Nabi SAW bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail. Ini masih di zaman jahiliyah. Artinya Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi. Ditambahkan lagi dengan riwayatnya setelahnya, kata Abdullah bin Umar, qabla an yunzala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahy. Sebelum diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu. Artinya sebelum beliau mendapat wahyu. Artinya ini pertemuan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Amr bin Nufail sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dan Zaid bin Amr bin Nufail, sejarawan Islam mengatakan bahwasanya dia tergolong ahlul fatrah. Artinya dia hidup di masa Nabi yang sebelumnya sudah tiada, belum datang Nabi yang setelahnya. Di sini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, belum diangkat menjadi Nabi. Dia meninggal sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Namanya Ahlul Fatrah. Dan sejarawan Islam termasuk beberapa yang menulis tentang biografi sahabat menyebutkan dia termasuk sahabat bertemu dengan Nabi SAW. Dan dia berada di atas agama Nabiullah Ibrahim. Akan datang nanti kisahnya bahwasanya dia tidak suka dengan kesyirikan, dia tidak suka dengan tradisi. Penyembelihan selain Allah kepada selain Allah. Zaid bin Amr bin Nufail. Adapun anaknya Sa'id bin Zaid, sahabi. Salah satu di antara 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Bapaknya di sini Zaid bin Amr bin Nufail adalah ahlul fatrah. Faquddimat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sufratun fa aba ay ya'kula minha. Disodorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hidangan makanan. Namun beliau enggan untuk memakan dari hidangan makanan tersebut. Karena hidangan makanan ini adalah merupakan sembelihan yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau sembelihan yang tidak disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Tsumma qala Zaidun. Kemudian Zaid berkata, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan tersebut, disodorkan juga kepada Zaid. Namun kata Zaid, dia berkata, "Inni lastu akulu mimma tadbahuna ala ansabikum, wala akulu illa ma dzukira smullahi alaihi." Kata dia, sungguh aku tidak pernah memakan dari apa yang kalian sembelih kepada sesembahan kalian. Serta aku juga tidak makan kecuali dari apa yang disebutkan nama Allah atasnya. Dia tidak makan dari sesuatu yang disembelih atas nama selain Allah. Dia tidak makan dari sembelihan yang diserahkan kepada selain Allah, termasuk kepada berhala. Wa anna Zaid bin Amr kana ya'ibu ala Quraisyin dhabaihahum wa yaqul. Dan dahulu Zaid bin Amr bin Nufail, orang dimaksud di sini, adalah orang yang mengingkari, mencela kaum Quraisy akan sembelihan-sembelihan mereka, dan dia berkata, "Asyatu khalaqahullah wa anzala laha minas sama'il ma'a wa ambata laha minal ard, tsumma tasbahunaha ala ghairi ismillah." Dia tidak makan dari sembelihan-sembelihan kaum Quraisy, khususnya diserahkan kepada selain Allah dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu dia berkata bahwasanya kambing Allah yang menciptakannya. Allah pula turunkan kepada dia air dari langit. Kemudian Allah turunkan dari langit. Turunkan dari langit air tersebut, menumbuhkan dengannya tumbuh-tumbuhan. Memberikan makan kepada, atau memberikan minum kepada kambing tersebut. Kemudian kalian menyembelihnya atas nama selain Allah. Ingkaran lidzalika wa idhaman lah, sebagai bentuk pengingkaran dan menganggap ini adalah perkara yang besar. Kesimpulan kisah bahwasanya Zaid bin Amr bin Nufail, yang para sejarawan Islam mengatakan dia adalah ahlul fatrah yang hidup di masa ketika Nabi yang setelahnya sudah tiada, belum datang Nabi yang berikutnya. Meskipun dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, namun belum diangkat menjadi Nabi. Jadi dia tergolong ahlul fatrah. Kesimpulannya berkaitan dengan judul bab yang sedang kita kaji, bahwa ahlul fatrah mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta. Orang yang masih
masih bersih fitrahnya meyakini akan hal tersebut. Kecuali yang sudah rusak akal sehatnya, rusak fitrahnya, dia akan menempatkan Allah bukan pencipta, atau ada pencipta selain Allah, atau justru mereka menempatkan bahwasanya bukan Allah lah sang pencipta. Seperti dari kalangan Majusi menetapkan bahwasanya yang mencipta adalah cahaya. Jadi mereka terus mempertahankan api agar tidak padam dan mereka sembah api tersebut, menyangka bahwasanya cahaya adalah sumber kehidupan, yang mana dia adalah pencipta. Ada lagi yang menyembah pepohonan, bebatuan. Dan seterusnya. Jadi dalam hal penciptaan berdasarkan hadis ini sampai terus bawakan kepada kita bahwa orang yang masih bersih fitrahnya, orang ini tidak ketemu dengan Nabi, artinya belum pernah belajar dari Nabi, belum pernah mempelajari ajaran dari Nabi manapun. Dari golongan ashabul fatrah, hidup di masa Nabi yang sebelumnya sudah tiada, belum datang Nabi yang berikutnya. Namun perhatikan, subhanallah, fitrahnya masih bersih, terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah pencipta. Allah yang menciptakan kambing tersebut. Kemudian kalian, wahai orang-orang musyrik, menyembelihnya. Diserahkan kepada berhala dan kalian menyembelih bukan dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya yang memalingkan pemahaman, artinya ini fawaid dari hadis ini. Yang memalingkan pemahaman, yang mengeluarkan pemahaman Allah adalah sang pencipta, syaitan. Semuanya di atas, dia membuat ragu. Dia membuat waswas, siapa pencipta Allah? Kalau Allah mencipta, siapa pencipta Allah? Kemudian para ulama membuat permisalan, muncul pertanyaan yang mereka diskusikan. Apakah Allah mampu untuk menciptakan zat yang serupa dengan dia, Allah? Itu mustahil. Karena kenapa? Kalau Allah ciptakan yang pencipta sama dengan dia, berarti zat yang kedua pasti juga adalah makhluk, karena Allah menciptakan. Oleh karena itu sang pencipta hanyalah satu. Tidak ada mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun penciptaan makhluk mungkin dinisbahkan kepada makhluk atau dari kalangan manusia mencipta. Namun pada hakikatnya itu adalah penemuan. Artinya dia hanya merubah bentuk dari wujud yang sudah ada punya Allah sebagai bahan baku, dia rubah menjadi bentuk yang lainnya, dan itu bukan dikatakan penciptaan, namun penemuan. Seandainya pun dikatakan adalah penciptaan, namun tetap dia bukan mengadakan sesuatu yang baru. Adapun Allah mengadakan sesuatu yang baru. Belum pernah ada langit dan bumi, Allah adakan. Belum pernah ada yang namanya jin, malaikat, manusia, Allah adakan. Adapun manusia, dia mengadakan sesuatu yang sudah ada berupa bahan baku ciptaan Allah Subhanahu wa taala menjadi wujud yang lainnya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Asani Asyar, hadis yang ke-12. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Masih berkata Imam Bukhari, beliau sengaja, karena ini merupakan syarat yang beliau sebutkan pada muqaddimah bahwasanya buku ini hanyalah kumpulan yang sahih. Kumpulan yang sahih. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, Abu Raja, kunyanya Abu Raja As-Saqafi. Qala hadatsana Ya'qub bin Abdurrahman Az-Zuhri Al-Madani. Al-Madani artinya dia asalnya dari Madinah, namun dia berdomisili di Iskandaria. Jadi nisbahnya dua, Al-Madani, Al-Iskandari. Iskandaria kerajaan yang masyhur di utara Mesir, tempat terusan Suez. An Amr bin Abi Amr. Demikian namanya. Amr bin Abi Amr. Kunyanya Abu Usman Al-Makhzumi. Abu Usman Al-Madani. Amr bin Abi Amr. An Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi. Kunyanya Abu Sa'ad. Namanya Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi, kunyanya Abu Sa'ad. Murid dari Abu Hurairah, termasuk murid senior.
Namun dalam biografinya disebutkan bahwasanya ketika dia sudah tua, mukhtalit, menjadi pikun. Artinya di akhir sebelum dia meninggal dunia, orang tidak bisa mengambil ilmu dari dia karena dia sudah pikun, lupa dengan ilmu hadis. Wa ila dia thiqah. Qabla ikhtilatihi, sebelum dia menjadi pikun. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadisnya Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Fa amsaka indahu 99 rahmatan wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Falau ya'lamul kafiru bikulli alladhi 'indallahi minar rahmah lam yay'as minal jannah. Walau ya'lamul mu'minu bikulli alladhi 'indallahi minal 'adab lam ya'man minan nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menciptakan rahmah, menciptakan kasih sayang. Ini rahmat bukan, jadi maksud adalah sifat, namun ini rahmat yang Allah ciptakan. Hari ketika Allah menciptakannya, itu sudah datang sebenarnya pada hadis yang sebelumnya. Dari urutan kelima hadis ini. Bukan kelima, hadis yang ke-8 maksud kami. Sudah datang hal yang serupa tentang Allah menciptakan 100 rahmat. Hari di mana Allah menciptakannya 100 rahmat, namun Allah menahan 99 rahmat di sisinya, dan Allah menurunkan 1 rahmat saja kepada hamba-hambanya seluruhnya, bermakhluk ciptaannya. Pada riwayat yang sebelumnya, dengan 1 rahmat itulah induk menyayangi anak keturunannya dan juga hewan buas dan unggas menyayangi sesama mereka. Sisanya 99 rahmat yang Allah tahan, Allah akan keluarkan di hari kiamat. Allah akan turunkan di hari kiamat. Lanjut hadisnya, seandainya orang kafir mengetahui dengan apa yang ada di sisi Allah berupa kasih sayang, niscaya mereka tidak akan putus asa dari surga. Hadis yang sebelumnya juga telah kita baca, inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, kata Allah, mengungguli kemurkaanku. Rahmat Allah maha luas. Dari situlah pemahaman yang lain yang juga Allah katakan di dalam Al-Quran, innallaha la yazlimun nasa syai'an. Allah tidak pernah mendolimi seorang hamba pun. Wa ma yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah mendolimi seorang pun. Allah berikan sebagian kekayaan, berikan sebagian kemiskinan, bukan karena Allah zalim. Allah memberikan sebagian orang harta, sebagian orang Allah tahan, bukan berarti Allah pelit. Wa illa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala maha luas. Dan seandainya orang mukmin mengetahui dengan apa yang ada di sisi Allah dari siksaan, niscaya mereka tidak akan pernah merasa aman dari neraka. Artinya 2 amalan ini amalan yang bergantung dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ar-raja, mengharap rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua adalah al-khauf, takut dari siksaan Allah. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab pernah juga lewat pada hadis yang ke-8 tadi kita isyaratkan, tentang Allah Subhanahu wa taala mencipta, dan di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat. Dan di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah rahmatnya. Bahkan perbuatan hamba Allah lah yang ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Allah yang menciptakan kalian, Allah juga yang menciptakan perbuatan kalian. Warahul Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Artinya hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita lanjut hadisnya setelahnya. As-salisat asyara yang ke-13. Hadis yang ke-13. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah
merahmatinya. Hadisnya panjang namun boleh singkat. Ketika sampai pada titik yang beliau inginkan, beliau mengisyaratkan. Qala haddatsana Musaddad. Pernah kita lewati nama ini. Nah, Musaddad adalah julukan. Namanya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Abdul Aziz. Kunyanya Abul Hasan. Dan dia imam. Qala haddatsana Abu Awana, namanya Waddah Al-Yashkuri, masyhur dengan kunyah. Nah, masyhur dengan kunyahnya Abu Awana. Namanya Waddah. An Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Abul Khattab, murid dari Anas bin Malik. An Anasin, sampai kepada Anas. Hadis ini rubai. Dikatakan dari salah satu dari rubaiyat Imam Bukhari. Jadi sangat mudah untuk menghafal hadis ini. Jadi sanadnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala qala hadatsana Musaddad wa huwa Abdul Malik bin Abdul Aziz. Qala hadatsana Abu Awana wa huwa Waddah Al-Yashkuri. An Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab an Anas. 4 periwayatan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik Abu Hamzah An-Najjari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas semoga Allah meridainya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang. Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamati fayaqulun law istashfa'na 'ala rabbina hatta yurihana min makanina. Kita artikan dulu. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat manusia seluruhnya pada hari kiamat. Jadi kejadian di padang mahsyar. Kejadian ini terjadi di padang mahsyar. Fayaqulun, akhirnya mereka katakan, law istashfa'na 'ala rabbina, seandainya saja kami meminta syafaat kepada Rabb kami. Meminta seseorang sebagai perantara, orang tersebut orang soleh tentunya, agar dia berdoa kepada Allah dengan tujuan hatta yurihana min makanina, sampai menenangkan kami dari tempat ini. Ini kejadian datang dari sebagai riwayat yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat manusia seluruhnya. Kemudian Allah mendekatkan matahari sedekat-dekatnya kepada umat manusia. Akhirnya mereka kepanasan. Akhirnya mereka pun mengucurkan keringat. Yang keringat tersebut semakin banyak tingkatan dosanya, akan semakin banyak pula keringat yang mengucur dari dia. Ada yang keringatnya sampai sebatas mata kaki, ada yang sebetis, ada yang selutut, ada yang sepaha, ada yang sepinggang, ada yang sedada, bahkan ada yang seleher, juga ada yang tenggelam. Dengan keringat dia sendiri, saking panasnya matahari yang Allah dekatkan di hari kiamat tersebut, tepatnya di padang mahsyar. Karena kejadian tersebut, sebagian mereka dikatakan dalam syarah hadis ini bahwasanya para ulama yang mengatakan ini, tidak seluruhnya. Seandainya kami meminta syafaat melalui seorang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menenangkan kami, menyelamatkan kami dari tempat ini. Fayatuna Adam fayaqulun antal ladzi khalaqakallahu biyadihi. Kemudian mereka mengatakan, akhirnya mereka mendatangi Adam, Nabi Adam alaihissalam, dan mereka katakan, engkau adalah orang yang Allah ciptakan dengan perantara tangannya. Dengan perantara tangannya. Dalam sebagai riwayat yang akan datang nanti juga setelah ini, anta abul bashar khalaqakallahu biyadi, engkau adalah nenek moyangnya manusia dan Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya. Dengan tangannya. Penyebutan tentang menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, Allah menciptakan makhluk yang lainnya tidak dengan tangan. Ini termasuk tasyrifan li Adam, sebagai bentuk pemuliaan dari Allah kepada Nabi Adam. Karena makhluk Allah yang lainnya dalam Al-Qur'anul Karim Allah terangkan bahwasanya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya saja perkara Allah kalau dia inginkan akan sesuatu cukup dia katakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Cukup dengan ucapan Allah menciptakan. Namun
untuk penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan langsung dengan tangannya sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tentang penyebutan penciptaan Nabi Adam juga telah lewat hadisnya dari hadis yang sebelumnya, nomor ke-6 dalam kitab Al-Jami'us Shahih ini, ketika sang penulis bawakan kepada kita hadis yang ke-6 yang berbunyi khalaqallahu Adam ala surati, Allah menciptakan Nabi Adam dengan wujudnya, dengan bentuknya, bentuknya Nabi Adam. Nah, dan sini juga menyinggung tentang penciptaan Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan dari Allah kepada dia. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul tentang penciptaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebagaimana juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jin, malaikat, langit, bumi serta isinya. Namun penciptaan Allah tergolong mulia dalam hal menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Karena pengkhususan penciptaan Nabi Adam langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan makhluk yang lainnya itu tadi kita katakan cukup dengan mengatakan kun fayakun. Al-haditha, iqra al-haditha, bacalah hadis selengkapnya. Sayati bitulihi insyaallah fi maudhihi, akan datang secara panjang dan lengkap insyaallah pada tempatnya. Beliau akan isyaratkan nanti bahwasanya ini akan beliau sebutkan juga di bab tentang syafaat. Hadis yang serupa beliau katakan kepada kita di sini, hadis yang ke-14. Nah, hadis yang ke-14. Ar-Rabi'ata asyara, qala al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari rahimahullah, masih dari Imam Bukhari. Nah, qala hadatsana Muhammad bin Muqatil Abul Hasan Al-Marwazi dari Maru. Dilaqabi dengan Rah. Dia tinggal di Baghdad namun pindah ke Makkah, asalnya dari Al-Maru. Makanya disebutkan kepadanya Al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah, Abdullah bin Mubarak. Ketika Abdullah pada derajat ini, derajat yang ke-8, diitlakkan Abdullah tanpa penyebutan tentang siapa bapaknya, dinisbahkan kepada mana. Yang diinginkan adalah Abdullah bin Mubarak al-Imam, punyanya Abu Abdurrahman Al-Khurrasani. Qala akhbarana Abu Hayyan At-Taimi, masyhur dengan kunya, adapun namanya adalah Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id bin Hayyan At-Taimi. An Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir. Abu Zur'ah. Namanya Haram. Pakai ha. Kunyanya Abu Zur'ah, namanya Haram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Hadis langsung kepada Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilahmin farufi'a ilaihi dhira' wa kana tujibu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau didatangkan dengan daging, kemudian diangkat kepada beliau, disodorkan kepada beliau daging bagian paha atas, kaki bagian belakang. Dan beliau gemar dengan daging area tersebut. Bagian belakang, paha, karena daerah tersebut. Para ulama, termasuk Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya daging tersebut daging yang kurang lemak di tempat tersebut. Karena kekuatan yang digunakan berjalan oleh kambing di area belakang, bukan depan. Fanahasa minha nahsatan. Kemudian beliau menggigit dengan beberapa gigitan. Summa qala, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Dalam sebagian riwayat wala fakhr, bukan dalam bentuk kesombongan, namun ini fakta. Aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Di sana ada nabi-nabi yang lainnya, ada Nabi Adam.
Namun tetap beliau, ini sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin. Di sana ada nabi-nabi yang lainnya, mungkin digelar dengan julukan-julukan yang seperti bapaknya para nabi. Nabiullah Ibrahim, nabi yang paling mulia di kalangan Bani Israel. Nah, Nabi Musa. Namun tetap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi sebagai pemimpin umat manusia seluruhnya pada hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dzalik? Tahu kalian kenapa? Kenapa bisa akan hal tersebut? Apa alasannya? Kenapa beliau sebagai pemimpin umat manusia pada hari kiamat? Yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirin fi su'idin wahidin yusmi'uhumud da'i wa yanquduhumun nadar. Wa yanquduhumul basar wa tadnu asy-syams fayablughu an-nasa minal ghammi wal qarbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Kita artikan dulu. Kenapa Nabi SAW dijuluki bahwasanya beliau pemimpin umat manusia? Allah mengumpulkan umat manusia dari awal sampai akhir di mereka pada satu tempat yang sama. Ini kan adalah padang mahsyar. Kemudian ada suara yang menyuruh mereka, memperdengarkan mereka semuanya. Kemudian pandangan mereka juga tertuju. Dan matahari didekatkan kepada mereka. Akhirnya manusia berada pada keadaan yang genting, sulit. Mereka tidak mampu untuk memikul keadaan tersebut. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Dan ini waktu yang cukup lama. Bukan sebentar, bukan 1, 2, 3 jam, bukan 1, 2, 3 hari, lama. Fayaqulun nas, akhirnya umat manusia berkata, sama dengan hadis yang di atas, semua ini sebagai 6 penguatnya. Dan yang dimaksud dengan manusia tidak seluruhnya. Yang diinginkan adalah alim ulama di antara mereka yang memiliki ilmu akan hal semacam ini. Ala tarawna ma qad balagakum, ala tanduruna ma yashfa'u lakum ila rabbikum. Tidakkah kalian melihat apa yang telah sampai kepada kalian berupa keadaan genting dan pelik seperti ini? Tidakkah kalian memperhatikan ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada kalian di sisi Rabb kalian? Mereka punya ilmu. Di antara ilmu mereka adalah bahwa orang-orang yang memiliki posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat, termasuk orang-orang yang akan disebutkan di sini, yakni para nabi. Fa yaqulu ba'dun nasi libat, akhirnya sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, alaikum bi Adam. Datangilah Adam. Nabi Adam. Disebutkan di antara kelebihan-kelebihannya. Fa yatuna Adam alaihi salam. Akhirnya mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Fa yaquluna lah, akhirnya mereka katakan kepada Nabi Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu bi yadihi wa nafakha fiha min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu lak. Mereka mengatakan, engkau adalah bapaknya umat manusia. Allah menciptakan engkau dengan perantara tangannya. Allah langsung meniupkan kepada engkau dari ruhnya. Bukan seperti anak keturunannya yang tercipta dengan perantara 6 air mani. Adapun ini langsung Allah tiupkan. Jadi Nabi Adam alaihissalam tidak pernah melalui masa bayi, balita. Usia ketika diciptakan sebaya dengan 30-an tahun. 30 tahunan. Engkau adalah bapaknya manusia. Allah ciptakan engkau dengan perantara tangannya. Allah meniupkan pada diri engkau ruhnya. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, akhirnya mereka pun sujud kepada engkau. Al-hadis. Warawahu Muslim wal haditsu madhkurun fi babis syafa'ah. Riwayat ini, hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, artinya muttafaqun alaih, dan hadis ini nanti beliau akan sebutkan kembali di bab syafaat secara lengkap. Beliau sebutkan hanya secara singkat di sini. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab masih serupa dengan hadis yang sebelumnya. Allah menciptakan Nabi Adam dengan perantara tangannya sebagai bentuk pemuliaan. Menyebutkan kepada kita di sini, yang memberikan faedah kepada kita bahwasanya di antara makhluk ciptaan Allah ada yang mulia, ada yang fadil, ada yang mafdul, ada yang mulia, ada yang biasa-biasa saja. Termasuk manusia, apalagi Nabi Adam alaihissalam sebagai bapa dari kalangan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami arungi mereka di daratan serta di lautan. Makhluk yang lain belum tentu. Binatang yang sudah hidup di darat belum tentu bisa tinggal di laut. Manusia bisa. Artinya bisa mengarungi.
Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami rezekikan kepada mereka yang baik-baik. Manusia tidak makan kecuali entah yang sudah dicuci atau yang diolah menjadi masakan, makanan siap saji. Wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila, dan kami muliakan mereka lebih daripada makhluk ciptaan kami yang lainnya. Nah, menunjukkan kepada kita di sini maksudnya ada makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dalam penciptaan yang mulia seperti Nabi Adam dan juga anak cucunya. Nah, ada juga yang makdul artinya tidak mulia sebagaimana penciptaan Allah. Nah, akan Nabi Adam alaihi salam di sini. Dan barakallahu fikum jami'an, masih tersisa beberapa hadis terakhir dalam judul bab ini. Insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Nah, ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarakah ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.